cuci tangan, si MC itu cuci tangan. Dia tuh kayak menurut gue ya ini sotoy gue aja, tapi menurut gue kemungkinan besar gue yang bener nih. Kevin Feige dari awal nggak mau bikin ini, menurut gue. Anjing, apa 3 film diculik? Iya, diculik terus egois lagi. Iya, lu kemana aja kalau lu nggak nonton teater? Gua ngentot, gua tuh bantuin lu. New York. Lihat Goblin Junior mau nangis. Look at little Goblin Jr. Gonna cry. Oke, semua selamat datang kembali di podcast yang katanya nomor 1 siapa Hasan? Se-Asia Tenggara. Podcast film. Sorry. Biar agak blunder. Podcast film. Lu aja mending. Enggak mau. Ya pokoknya selamat datang kembali di podcast film nomor 1 di Asia Tenggara katanya. Ya. Masuk. Oke, masuk. Jadi ini kita lagi latihan, Lagi semuanya latihan. harus bisa Mencoba, jadi ya. ngelantur. Ya, nggak cuma gua doang. Tapi hari ini kita bakal ngomongin yang lagi trending. Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya udah nggak trending, kita uploadnya udah lama sih. Lama. Berarti Udah seminggu 2 minggu lah. seminggu 2 minggu dan sebenarnya trailernya juga udah keluar lama. Dan kita hari ini akan membahas Spider-Man Brand New Day. Yeay. Ya tentunya tidak reviewnya ya. Tidak review. Karena filmnya belum keluar. Jadi lebih tepatnya kita akan membahas sejarah Spider-Man. Bukan sejarah. Kejauhan. Sampai yang Jepang ini yang main Jepang, film Jepang. Iya. Yang ada TV show-nya. Mobil Spider-Man. Ada mobilnya. Itu iya. Ada robotnya juga anjir Ada itu. robotnya, ada mekaniknya. Tokusatsu itu. Tokusatsu. Keren sih dulu. Tapi itu benar-benar Spider-Man live action pertama itu loh. Oh iya. iya. Pertama. Bukan Oh, iya, Amerika malah. iya. Jepang dulu. Oke, that's cool. Gitu. Jadi ya kita bakal ngobrol-ngobrol Spider-Man dari masa ke masa mungkin ya yang kita tahu-tahu aja. Kita cari tahu nih menurut lu pada yang paling bagus yang mana, film yang gimana yang bagus, yang jelek yang mana. Kita pokoknya seru-seruan hari ini, termasuk kalian juga di komen boleh diskusiin seputar Spider-Man. Oke. Sama teori juga berarti ya. Teori, tapi gue sih tipis-tipis. sebenarnya nggak perlu teori. Mungkin kalian yang suka nih teori-teorian. Data. Iya. Oke. Jangan lupa juga Berlin Sky Studio. Kita syuting di studio yang berbeda. Yang satu lagi direnov. Tenang aja nanti mungkin akan lebih bagus lagi yang studio yang sebelahnya. Jadi kita pakai yang ini dulu. Ya bisa kalian pakai untuk studio fotografi ya. Gila. Maksudnya Limbo ini proper banget. Lightingnya udah disediain. Kalau mau podcast meja, mic, kamera udah disediain semua. Tinggal dateng. Paket lengkap. Bawa dia doang lah. Respect. Di mana Iya. lokasinya? Di Kemang Utara, di Kemang Jaksel. Utara. Ada kafe juga di bawah. Kalau misalnya mau sambil ngobrol, sambil makan-makan, sambil minum juga ya silakan Bisa. datang ke sini. Ya, oke. Ya, Spider-Man gimana? Lu pada berarti udah nonton trailer ya? Udah lah. Masa Udah. belum? Lu pas baru rilis atau gimana? Gua telat semalam sih kayak. Gue telat. Tayangnya malam kalau nggak salah ya. Malam. Gue nontonnya paginya. Paginya, ya gue juga sama. Karena kan gue semua lebih. nungguin banget. Iya. Nungguin banget. Jujur gue malah nggak tahu infonya ada trailer. Gue sebenarnya nungguin karena di Twitter ame banget kan. Oke. Antara Dune 42 sama ini kan sama Spider-Man. Oh, lu main Twitter? Main gue Anjing, main main Twitter cuma deh. ngelatin doang buat apa? Ngeliatin apa? Leaks dan lain-lain, memes, Oh, iya, dan meme. lain-lain. Lucu kok di Twitter, aman. Itu karena ada perdebatan kayak kapan. Iya, Terus- ditungguin banget kayak Iya. want to wait gak sih gitu-gitu. Terus tiba-tiba setiap postingan kan ada satu detik footage dari trailernya. Jadi Itu nggak jelas ya kenapa marketingnya jadi gitu gua sih, nggak Sar? ngerti. Buat Gua full nggak MCU. ngerti. Kayaknya pengen ini Sengaja ya? kumulasi views. Jadi kan nanti dilihat satu trailer itu bisa menghasilkan berapa views. Kalau banyak klip yang dirilis kan makin banyak views yang di-generate. Tapi maksudnya emang terbukti sih dia jadi rekor kan? Iya betul. Iya, Trailer bener juga. Iya. Trailer Banyak view terbanyak dari semua platform. sepanjang masa loh. Iya, benar. 700 juta Spider-Man. view gitu ya. Formulanya Di gitu. atas No Way Home ya. Iyalah, di atas No Way Home. makanya. Gila, Spider-Man emang another level sih. Kan makanya secara IP itu top 3-nya kalau Iya. kata gua. Bahkan bukan menurut gue ya kalau sekarang nih, kalau lo ngomongin bocil-bocil nih, kayaknya Superman sama Batman udah mulai tertinggalkan. Udah ya. tidak ada betul sih. Spider-Man sekarang. Iya, sekarang Yoi. apalagi mungkin karena memang MCU udah yang mulai duluan di film-film live action jadi lebih rame, franchise-nya udah terbukti gitu. Jadi ya Lebih kelihatan. iya udah ada Tom Holland juga. Kayaknya emang jauh lebih Spider-Man populer ya sih. sekarang. Satu-satunya IP yang punya franchise khusus villainnya doang. Walaupun gagal ya. Gagal. Walaupun gagal total. Tapi franchise khusus film tuh kalau misalnya Batman dibikin itu keren banget ya. Anjir, Sebenarnya bayangin deh. menarik. Bayangin deh. Itu sebenarnya udah ada tau gak di mana? Di series Gotham. Oh iya. Oke, iya, di betul. series Gotham. Lu pernah nonton gak sih? Nonton Gue gua. nonton sisa satunya doang. Kenapa? Gak sempet
Karena nggak kebanyakan kan udah season Tapi 5 seru gitu. banget kan? Seru banget, Bagus seru banget. banget. Ini si Jeremiahnya si Jokanya juga bagus di situ kan si gua. Keren banget anjing. Keren banget. Itu kan Joker ada 2 kan? Ada Jerome. Jerome sama Jeremiah. Terus habis itu dia Iya. turunin ke si Jeremiah. Yang kembar itu Yang bro. kembar. Iya. Keren. Gue sih lebih suka Jerome itu. Iya, Cuman Jerome keren sih, Keren keren ya? banget. Kayak sih. Heath Ledger ya? Iya. Terus mukanya kan Oh, mukanya dijahit. Iya, semua mukanya dijahit. Anjing keren banget. Itu keren banget. Ya tapi itu Batman lah. Iya. Cuma juga Batman udah mulai IP yang kayaknya dulu populer banget. Yes. Sekarang karena film-filmnya Gara-gara Matt Reeves lama banget nulis Iya. filmnya. Nulis apa sih? Maksudnya nulis bagus. Lama bagus. Nulisnya bagus, cuman kelamaan cok. Kelamaan men. Apa sih? The Batman tahun berapa? diundur lagi kan? 2022. Iya. 2022. Sekarang mau tayang 2027. Anjing 5 tahun 5 cuy. tahun The Tahu. Batman loh. Lu nulis sambil ngapain sih Matt Reeves sambil minum kopi? Kayaknya gak selama itu kalau sambil minum kopi. Kebanyakan males nih pasti. Masih 5 tahun lagi. Sangat tahu ya. Tapi Tipikal netizen pas 62. netizen. Tapi ya Oke, karena oke. itu sekarang Batman jadi mulai turun pamornya. Mulai turun. Iya, Terkikis, diganti terkikis. nama Spider-Man dan Spider-Man juga karena impact dari No Way Home No nggak Way sih? Home, Jadi No Way Home. ya, endingnya kan back to his set dan lain-lain. Ya, hype-nya kebangun gede. lagi sih. Iya. Hype-nya kebangun lagi dan menurut gua kerennya di luar Yes. nggak sukanya bukan nggak suka mah suka banget No Way Home sekritisnya gue terhadap No Way Home gue bilang ini ya kan kemarin kita udah bikin kan BSB-nya kan Benar. gue taruh No Way Home kalau nggak salah di kedua paling bawah The Amazing Spider-Man 2 abis itu No Way Home gitu yang peringkat Yeah. berapa ya berarti tingkat 7-nya kan berarti ya gue kritis cuman separah-parahnya itu ya gue harus akuin secara hype ini ngebangun Ngebangun parah ini. dan bahkan bisa bikin trilogi Spider-Man yang baru lagi kan habis ini kan Yes. Iya, dan karena di sini Peter Parker jadi miskin, tapi HP-nya Merintis mahal ya, anjing. merintis. HP Samsung mahal. ya? Iya Samsung anjing, tapi masih miskin. Seenggaknya dia udah tidak berprivilege kayak sebelum-sebelumnya itu membuat hype-nya jadi kayak anjing. Akhirnya kita bisa melihat Peter Parker yang kena anxiety, Quarter life crisis, iya, quarter gitu life ya. crisis, kudu bayar kosan. Oh, gue ngerti kayaknya lu nggak suka Tom Holland waktu itu kan lu mengkritik Iya. banget Spider-Man-nya Tom Holland karena di sana terlalu bergantung sama Tony karakter. Stark. Kayak Nepo ya, kayak Nepo. Karena terlalu privilege dikit-dikit. Tidak independen gitu. Iya, nggak kayak si Sedangkan yang lainnya Andrew, berjuang gitu ya? Iya, atau enggak si Toby. Si Toby kan miskin banget men dia, Pak. Kesian Anjing, dia. sama tukang Struggle kos. banget hidupnya. Aduh, kasihan anjing. sih itu. Sampai dewasa pun masih dikasih duit sama bibinya. Itu struggle banget men bibinya hidupnya, juga men. susah ya. Iya. Gila men, itu struggle banget. cincin dikasih pemberian Iya, ya Oh, cincin Allah. bekas Cincin bekas. Gila struggle keren. parah hidupnya. Tapi maka dari itu hari ini kita bawa papan tulis juga gitu supaya ya gue pengen tahu nih ini ya kita sebelum kita ngomongin fokus ke trailer Spider-Man Brand New Day gue pengen ngomongin dulu ya Spider-Man di masa lalu dan siapa Spider-Man terbaik ini bukan favorit ya Oh. jadi yang menurut lu Spider-Man terbaik yang pernah ada dari Tobey Maguire, Andrew Garfield sama Tom Holland. Ini Spider-Man Spider-Man as atau Peter- karakter atau sebagai film atau sebagai dan Peter Parker-nya juga. Nah, jadi gini, film nanti dulu. Oke. Jadi kita ngeliat filmnya, jadi kita ngeliat pure karakter. Karakter ya di filmnya termasuk berarti kan, bagaimana cerita bekerja kan. Tapi gue nggak mau Spider-Man doang. Jadi pure dia sebagai karakter di film tersebut seperti apa? Jadi ya namanya kan Spider-Man ya. Lu nggak bisa hilangin dualitinya dong. Iya. Ya ada Peter Parker, Spider-Man, dan kita nggak bisa pilih satu. Jadi di antara itu, lu harus pilih satu nih. Aduh, Di antara siapa? Tobey Maguire, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Andrew sama Tom Tom Holland. Holland. Coba silakan ditulis yang terbaik versi kalian yang mana? Oke, udah aman ya? Yuk. 1, 2, 3. Andrew. Andrew. Wah, Andrew. 2 lawan 2 debat kita. Debat Andrew, kita. Andrew. Gue gak nyangka lu naruh Toby loh. Gue kira lu yang paling ganteng lu. Tadi Idenya gue lu. mau masukin Toby tapi gue mikir-mikir anjing Andrew lebih Ganteng sih dia Spider-Man man. anjir. Ya iya, Ganteng tuh kalau dia. ganteng Andrew Garfield Iya. lah. Makanya kan gue gak mau subjektif Kalau banget. ganteng Kalau nggak- terbaik banget ini. Kalau ganteng ganteng gak sih? Kok aneh di sini. Di Kan sini dia lagi aneh. Spider-Man kan? Hah? Spider-Man kan? Jadi karakteristik Spider-Man ya kan? Nggak Spider-Man banget menurut lo? Menurut gua apa ya? Dari lo seumur lo hidup gitu Kak. Wah ini sih kontroversi banget. Bahkan gua suka banget Spider-Man 2, film favorit Iya, gua Spider-Man 2. paham. Tapi gua nggak suka waktu si Toby-nya jadi nggak peduli dan kayak kan lagi kehilangan kekuatan
Itu Gak peduli apa? Nggak peduli untuk nyelamatin kayak ada apa mobil polisi terus dia kayak makan burger, Sosis. sosis gitu. Nah kan dia udah punya kekuatan. Iya, Iya. maksudnya cara dia mengekspresikannya nggak apa ya kayak nggak konflik. Instingnya nggak Betul, jalan betul, kali kalau betul. kayak gitu. Lah, enggak, gue ngasih wah ini gue hot takes banget sih menurut gue. Iya, menurut gue malah itu sangat membumi. Menurut gue, oke berarti kita ngomongin Tobey Maguire dulu ya. Yeah, Oke, tapi yeah. persaingannya berarti antara Tobey sama Andrew, Andrew, ya. yeah. Oke gini, masalah yang gue inget banget tuh yang dia makan kan mobil abis itu dia kayak. Itu Oke. memeable lah. Gini. Kalau menurut gue sebagai anak muda, ngerti gak? Anak muda yang selama ini lu udah bekerja untuk New York gitu loh. Lu udah bekerja untuk satu kota, lu ngelawan semua musuh, semua kriminal. Tiba-tiba lu kekuatannya hilang dan lu terpaksa untuk move on. Lu harus menjalankan hidup sebagai anak normal. Menurut gue itu ekspresi memang harus dikeluarkan sama Tobey Maguire sebagai Peter Parker. Ya kan jadi kayak dia insting sebenarnya udah mau kan dia kan sudah kayak udah mikir gue mau selamatin biasa aja gue selamatin soalnya tapi gue belum Gak ada punya kekuatan. ya udah santai kalau gue sih begitu. Tapi gue masih tetap ngerasa annoying sih cara pembawaannya, apalagi Kok bisa ya? sama di Spider-Man 3 waktu dia jadi apa? Kalau itu ya Bully Maguire Joget. itu juga Oh, apaan sih itu anjing Spider-Man? iconic, itu Itu iconic, iconic, man. itu apa fun gitu. Fun. Cuman sebagai Spider-Man kayak nggak Spider-Man Tapi gitu. pas dia nge-Michaelkin si Eddie kan apa you want forgiveness? Iya, you want forgiveness. For religion. Itu keren banget. Iya. Terjemahin. Terjemahin. Lu mau pengampunan cari You agama. want forgiveness? Get religion. Anjing. Itu keren banget. Itu bully Maguire. Bully banget. Iya, bully. Lihat Goblin Junior mau nangis. Look at little Goblin Jr. Gonna cry? Wanna cry? Goblin Junior, wanna cry? Wanna cry? Ya itu sih cuman sama satu lagi yang gue kurang suka dari pembawaannya Tobey adalah dia ngesim banget ke MJ anjing. iya. Udah berapa kali Anjing, diselingkuhin, iya. tolol Kesian, banget iya. anjing. Padahal udah ada siapa sih yang Si anak Gwen, si ini si anak yang tetangganya, iya, yang jaga kos. Si Oh, green anaknya flag kos ya? itu paling green flag anjing. gue lagi-lagi ini Gimana, sangat jelasin. sangat di sini Sim. gue nggak suka sih gue. Oke, ini Karakter MJ Kristen Dunst emang Teranjing. annoying banget sih. Oke, iya ini mungkin hot takes nih. Cuman gini, kalau ngomongin MJ karakter ngeselin, setuju Iya. banget. Semua orang, Iya. literally ini kayak karakter beban kayak Sakura ngerti gak sih di Iya. Naruto kan, gitu kan? Emang ngeselin, semua orang pasti benci gue paham. Tapi kan lagi-lagi itu karakter si MJ satu. Kenapa si Peter Parker ini masih mau terus gitu meskipun udah di dam gitu kan, masih mau Bukan ya? didam lagi diselingkuhin anjing. Diselingkuhin dua kali dua Iya, kali lah coy. ya. Iya, gini. Kalau menurut gue ya, ini kalau lu nonton dari Spider-Man 1 kan udah jelas. Ini kerasa dia dari masa kecil, gitu loh. Iya. Kerasa dia dari masa kecil. Dari kecil tuh dia udah jatuh cinta. Dia pas masa-masa dibully. Lu lihat tatapannya si Tobey Maguire ke si Kristen Dunst, itu menurut gue udah membekas di hati. Dan ketika dia pengen terus, menurut gue apa ya? Ini konflik drama yang mungkin kalau di kehidupan nyata agak susah diterima gitu. Orang yang masih mau aja, tapi menurut gue ada aja orang kayak gini gitu. Kalau orang yang sepolos si Peter Parker, menurut gue si Peter Parker sih tipe orang kayak gitu sih. Kacamata kuda banget dia, jadi Iya. kayak dia aja. Dan ini gue mungkin banyak yang nggak setuju nih sama pendapat gue. Cuman ya ini subjektif gue aja ya. Kalau menurut gue, kalau lu tadi bilang siapa pilih tetangganya, ya gue sih pilih si Kristen Dunst, lebih cantik. Kalau gue sih gitu. Iya. Gue milih Gwen. Iya, Gwen yang gue di milih Gwen. Spider-Man 3 Gue milih itu Gwen. model. Model. Wah, terus anak kepala polisi. Terus cakep banget. Dia nggak pernah punya crush kayaknya. Nggak pernah punya malah crush dibawa kayaknya. cuman buat manas-manasin si MJ. Coba dari POV cewek deh. Oke, Gimana, oke, deh? oke. Lu prefer siapa? Kalau Tobey. Enggak maksudnya Apa ya? kalau ceweknya. Kalau ceweknya. Oh, kalau cewek ya. Cewek ya. Kalau cewek udah pasti Gwen Stacy-nya Emma Stone. Iya, Emma Stone. Iya, Itu Stone keren. Segalanya dia. Itu perfect tuh pembela satu. Kalau sebagai Tobey, lu prefer si Gwen yang di Spider-Man 3, MJ atau si yang cewek kos? Tetangganya. Cuman gini. Pas yang si Gwen itu si Tobey kan udah kena simbiot nggak? Iya, itu Iya. pasti gue. Nah, Kerasukan. menurut gua sih udah beda. Maksudnya? Menurut gua gini. Yang dilakukan si Tobey di Spider-Man 3, si Peter Parker di Spider-Man 3 adalah apa? Bikin si Bikin si MJ MJ kesel. kesel, iya. Poin kan itu. Jadi ketika Gwen ada, itu bukan dijadiin sebagai Coba. emang dia milih si makanya Gwen. itu juga Iya, salah satu dia pilih keputusan itu jadi yang- pelampiasan supaya bikin, makanya ingat yang di piano bangsat tuh Iya. main jazz. Habis si MJ cuma jadi waitress Dilempar anjing lagi. dilempar Iya, Itu kan jaket. maksud gua, ya itu
Peter Parker thing sebagai dia yang udah bangsat gitu, yang rambutnya udah turun sebelah. Emo. Si emo. Bully. Gitu loh. Cuman ya lu gimana? Ya baik lagi invest di awalnya tadi Timothy bilang benar, dia kan crushnya banget. Gimana dia dibully, dimana dia yang ngerasa kayak nothing lah, terus tiba-tiba once MJ ngedeketin dia atau ngelihat dia, makanya langsung kayak anjing akhirnya gue, makanya langsung tak gak bakal bisa. Tapi masalahnya di Spider-Man 1 ditolak, MJ ditolak sama Pita di ending. Kalau lu ingat pas pas ditolak bukan tolak cinta kan? tolak cinta kok. Bukan tolak Itu nggak nikah apa- kan? Enggak tolak Itu cinta. Spider-Man 2 yang Spider-Man nikah. 2. Spider-Man Spider-Man 1 yang di pemakamannya siapa namanya? Norman. Ah. Kan si Oh, MJ iya. sempat ngomong, gue sebenarnya Confess-nya. suka sama lu, tapi Enggak, gue punya tanggung jawab. Enggak, gue gak mau. Iya. Lu ayolah, itu masa lu denial mikir- banget. Nah Gua itu bener kayak, dia, oke. itu kata kuncinya denial kan? Iya. Bukan bawah sadarnya dia emang ngomong gitu kan? Tapi kalau ini gue setuju sama lu. Kalau itu make sense. Dia denial aja, gue Karena kesel dia aja mau sama. Sama kayak ending The Amazing Spider-Man 1 juga gitu kan? Apa? Si Iya. Andrew juga Si Andrew. nolak si MJ terus akhirnya Akhirnya itu balik Peter lagi kan? Parker lah, Nah, kas oke. kalau itu Spider-Man banget great lah. responsibility. Iya, karena dia Oke memikul lah, itu. Tapi Oke. kalau gua ngeritik lagi Toby lebih ke dari 3 film driving force-nya tuh cuman MJ, pure MJ. Kayak romance ya? Bukan soal romance, yang lebih ke kayak cuman pengen nyelamatin MJ. Ya, beban Konfliknya- banget. Inti konfliknya cuman itu doang. Dan si Toby kayak nggak ada growth yang tanpa MJ-nya. Apalagi learning lesson-nya. Gak ada sih. Gak ada sih. Nggak ada MJ. Kalau MJ ini apa namanya ini dikit langsung gitu ya. Iya, sedih. Semuanya, tapi galau. semuanya sangat-sangat MJ sentris. MJ sentris. Iya. Konfliknya tuh itu aja gitu, kayak di otaknya cuman cewek. Salah juga gitu. Lagi-lagi gue sih sangat-sangat nggak setuju gini. Kalau ngomongin mau journey karakter, gue tahu kenapa pilih Tom Holland, karena Tom Holland ada journey karakternya. Betul. Yap. Setuju, karena ini bukan Spider-Man yang kita tahu, kan gitu. Jadi secara konsep cerita emang MCU ngedesain karakternya si Tom Holland dari titik 10 dibikin 0, sekarang jadi 0 lagi. Maksudnya itu formula ceritanya, formula filmnya. Sedangkan kalau Tobey Maguire dia tidak didesain untuk journey karakter kalau menurut gua. Ini karakter yang didesain bagaimana kalau seseorang yang dibully terus punya kekuatan, terus dia mau nolong warga dan ketika kekuatan hilang, apa yang dilakuin? Hidupannya dia, slice of life-nya dia, itu yang jadi struggle-nya Tobey Maguire. Makanya ketika yang raindrops is falling on my man, itu kan manusiawi banget gitu loh. Maksudnya kayak dia bisa happy, gue ikut seneng gitu ketika dia di jalan tapi Iya. jatuh. Menikmati. Iya, jatuh, Iya. culun, Culun. kayak apa banget sih ini orang, kayak nggak jelas. Tapi itu yang kita suka kan, itu yang bikin karakter si Tobey Maguire tuh lovable. Menurut aku sih dia bukan tipikal yang karakter journey kayak si ini ya, kayak si Tom Holland gitu. Ya setuju di situ Heroic sih. gitu. Cuman ya mungkin perbedaan apa ya, pandangan mana yang lebih baik dari situnya ya. Kalau mungkin kalau Karenda ngeliatnya journey karakternya kan. Iya, sama itu sih lebih ke resonate soal apa yang diperjuangkannya sih. Kalau Andrew secara hubungan pun gue suka banget sama yang Emma Stone. romance ini karena 50-50, Betul. saling berjuang dan saling ini. Ya. Kalau Tom sama saling Ya. berjuang. Kalau Effort dia doang ya, lu ngerasanya. Iya, kalau romance gue setuju. Iya, Gua akuin. kalau- ya, kalau romance iya bener maksud gue Tobey paling sampah lah anjing. Kalau ngomongin romance. Emang MJ-nya kagak bantu apa-apa. Iya. Kalau Emma Stone kan masih ngebantu. Iya. Itu mah parah. Pakai beban ya. Iya, walau ending-endingnya mati gak ngebantu juga sih. Si Tom MJ-nya juga ngebantu. Iya. Si Toby apa ya anjing? Ngapa 3 film diculik. Iya, diculik terus egois lagi. Iya, lu kemana aja kalau lu nggak nonton teater? Gua ngentot, gua tuh bantuin lu. New York, gitu kan. Gua jadi Spiderman. Lu nggak tahu kan posisi gua Spiderman. Gitu. Nah itu maksud gue kesana tuh. Kalau gue ngelihatnya memang kalau yang di set dari Spider-Man 1 adalah endingnya apa? Dia terpaksa dianggap membunuh Norman Osborn. Oh, iya, Norman Osborn. Bukan dia bunuh, itu kan pesawatnya dia sendiri kan. Fitnah. Maksudnya itu dari POV si Harry Osborn-nya. Harry Osborn iya gitu. Kan Nah, secara news mah enggak kan, secara berita nggak dianggap dia yang ngebunuh kan? oh iya, maksudnya dari si ini kan sahabat terbaiknya Oh, iya. dia gitu loh. Dia pikir si Peter Parker nih yang si Spider-Man yang bunuh gitu, makanya dia kejar-kejar tuh sama Spider-Man 2. Nah, itu yang menurut gua yang kekuatan dari si Tobey Maguire ini adalah karakter dia sebagai karakter yang hidup di filmnya gitu loh. Jadi bukan karakter yang didesain oleh manusia. Oke, lu dari sini nanti akan
punya journey seperti ini ya, punya Ada development tracknya ya. karakter. Iya, ini benar-benar ya udah nanti lu Oh, sorry. ketika lu hilang ini karakter akan jadi seperti apa? Oh, dia masih maksa. Dia maksa loh ke rumah yang apa? Kebakar. Iya, Apartemen apartemen kebakaran tanpa kekuatan. Iya Maksud gua, itu poin yang gue suka itu. iya kan? Maksudnya ya itu tanda ini bukan karakter yang nggak peduli sama warga gitu. Dia tetap orang yang Tetap Spider-Man tapi nggak punya kekuatan kan iya. maksudnya. Spider-Man 2 di opening scene-nya nganterin pizza terlambat terus dipecat. Itu karakter menurut aku sih, itu yang aku suka dari Tobey Maguire gitu loh. Nah, berarti Sama Andrew gimana? kenapa nomor 1? nah, Andrew Gua kenapa? Kalau Spider-Man banget main bercandanya. Kalau Spider-Man, iya. Terus apa Usil-usil gitu-gitu ya? usil-usilnya walau emang kalau jadi Peter Parker terlalu ganteng menurut gua. Dan menurut gua sebenarnya Peter Parker juga nggak selama digambarin culun tau di Benar. komik Di- beberapa setuju, komik setuju. ada versi yang dia keren, di animasi ada versi yang dia juga jadi karismatik. Karismatik, Dan ya. itu yang diadaptasi ke si Andrew. Tapi jadi skateboardis di Ya, itu emang awal agak-agak kurang. Karena beda ya. eranya era segitu, Ya, 2012 kan. Tapi yang gua suka banget dari Andrew fighting stylenya sih. Oh iya sih. Kalau itu udahlah ya. Makanya itu, mah- iya, sampai iya. sekarang pun Akrobatik, nggak bisa iya. di workin ke si Tom dan sangat disayangkan sih. Setuju. Gini. Kenapa lagi-lagi kan kita ngomong karakter. Kan Spider-Man kan? Iya, Spider-Man. Cuman ya Andrew itu memang kebetulan dia ada di era yang pas banget. Timingnya dewa Prime ya, gitu loh. prime. Timing prime. Kalau Tom Holland dia timing udah fase menyusut. Jadi gini, Tobey Maguire mau mulai nih. Sam Raimi bisa bikin praktikal gitu, pakai kostum ada tambah busa kan, pakai berotot gitu. Terus swing-swingnya tambah CGI. Oh masih agak kurang mulus. Spider-Man 2 makin bagus, Spider-Man 3 makin bagus lagi. Amazing Spider-Man itu peak. Enggak, Amazing Spider-Man 1 udah mau mulai peak. Amazing Spider-Man 2 peaknya. Yang Yo, opening scene. opening scene keren banget. Kacau. Pakai apa tim songnya Spider-Man-nya Andrew kan. Tapi gue nyela. Swing banget, apa? Lu inget nggak itu bukan opening scene The Amazing Spider-Man 2? Iya, itu adalah setelah opening scene. Opening scene-nya lu Opening inget nggak? scene-nya- Lu inget gak? Enggak. Opening scene-nya Anjing, adalah gua nggak tahu. Richard Parker mati di Pesawat. Oh shit. Jadi Iya. mata-mata. Jadi mata-mata. Pak, itu kenapa filmnya sampah? Iya. Gua aja lupa nih. Forgettable. Iya, forgettable. Anjing gua lupa. Plotnya tuh sebenarnya soal misteri di balik Iya. apa filenya si Bapaknya itu ya? bapaknya. Iya, itu gua ngeh. Cuma maksudnya gua lupa openingnya. Openingnya itu. Openingnya itu. Iya. Gue ingat itu. Dibunuh di pesawat. Tuh opening, Iya. oh, anjing gue lupa. Yang gue inget cuman dia terbang Dia tuh terbang. awalnya. Langsung Gue kira doang. soalnya dari gelap kan. Iya. Itu Deng, soalnya deng, habis deng. action sequence ya. Iya. Iya, habis pesawat itu, sekuen pesawat Tapi itu. poinnya dari situ berarti emang adegan swingnya si Andrew yang Paling top keren. notch di Paling atas top notch. semuanya. Paling Unbeatable ya. Lu juga setuju ya? Iyalah. Iya. Gitu. Habis itu Cakep banget, ketabak mobil terus sambil nelpon. Iya, iya. Itu Spider-Man banget, men. Lagi-lagi kalau buat gue itu lebih ke perkembangan teknologi. Gimana? Tapi enggak sih, bukan perkembangan teknologi. Karakter dia. Lebih ke treatment sutradara. Karena Tom Holland secara teknologi udah di atas Andrew. Andrew. Nah, tapi secara tapi kok nggak kualitas bisa, don't iya. grab Nggak, anjing don't grab. swingingnya. Iya. itu yang gue pengen jelasin. Itu yang pengen gue jelasin. Lagi-lagi top yang gue maksud perkembangan teknologi dari Tobey ke Andrew. Itu perkembangan teknologi tuh. Sutradara mulai ngerasa oke, kita kayaknya harus bikin spider swinging truck. Ya kan? Supaya jadi nggak usah, jadi benar-benar nggak rely on CGI gitu loh. Benar-benar ada truk yang jalan di kota New York, terus si aktornya tuh Andrew Garfield benar-benar atau Stan itu benar-benar dia gantungan. Itu dia build sendiri spider swing truck. Baru itu kalau misalnya nggak dipakai 100% pun itu diimplementasikan ke CGI. Jadi CGI itu bergantung sama orang yang udah melakukan gerakannya. Itu yang bikin si Andrew Garfield gila. Nah, yang jadi masalah kenapa di Tom Holland itu downgrade parah? Karena dia bergantung sama CGI 100%. Pure nggak ada sama sekali emang nggak ada adegan. partikel? Iya, nggak pakai Nggak ada partikel, swingingnya, nggak nggak pakai. ada anjing. Bahkan ya semenjak Civil War kan. Iya. Civil War Wah, ya. tolol banget itu kan kostum pure CGI anjing. Ya lu lihat aja dari kostumnya. Itu kan literally kartun kan. Kayak animasi banget anjing. 2 dimensi gitu kayak 3 dimensi. iya. 3 dimensi yang kayak 2 dimensi karena apa ya? Tidak ada bahan nyatanya, kulitnya tuh nggak ada. Gitu. Lu kalau misalnya lihat si Amazing Spider-Man tuh si Andrew Garfield Andrew terbang dari Garfield, atas, itu kan lu lihat belakangnya tuh ada anginnya. Ada anginnya. Ada longgarnya. Kostum pasti begitu lihat ya. Ada Kendor lekukannya. dikit ya, Ada kendor lekukan. Iya dikit. kan, pasti kayak gitu. Mau kata-kata Spider-Man pasti ada lekukan, ada cosplay kayak gimana. Cosplay Iya, betul. Iya kan? Pasti ada lekukannya. Ini Tom Holland anjing, itu benar-benar yang mau pakai teknologi Tony Stark lah atau apalah. Iya. Tapi Slim-slim lu banget ya. gak lihat dengan mata lu gitu loh. Kalau ini kostum. Benar-benar ini sangat-sangat film. Itu yang jadi masalah dari Tom Holland, terutama Civil War. Civil War sama Homecoming kan. Iya. Kalau gua paling masalah di Infinity War malah.
Ya, karena yang itu- di oh iya, planet itu anjir itu sih kan Jaya. pakai si Ion Spider. Spider. Iron Spider-nya juga. Menurut gue itu agak cool sih sebenarnya. Iron Cool iya, Spider. cuma secara looks nggak banget. nyata Iya, gitu. nggak nyata, betul. Ya, cuman menurut gua itu ya udah keblend sama belakangnya Ya, juga udah. Belakangnya juga. Untung ceritanya CGI. bagus, Infinity Iya, War. untung Infinity War bagus. Nah, tapi semua masa lalu kayaknya mulai diobati di trailer Brand New Day. Nah, ini gitu. Kita ngomongin sekarang Spider-Man Brand New Day. Yang kalau gue lihat dari trailer ya lagi-lagi, ini kayak udah menghilangkan semua masalah-masalah yang gue lihat pertama dari color grading. Lu perhatiin deh color grading. Otonya apa? That's why gue feel something off sama Tyler Spider-Man yang ini karena color gradingnya bukan color grading ala MCU. Lu baru enggak ya? Iya, agak-agak di tone ke dark dan ceritanya mau jadi kayak apa sih Spider-Man punya apa namanya kesurupan spider dan lain-lainnya kan itu. Jadi ngerasa kayak gue nontonnya something off gitu kayak oke. Iya. Itu dari color grading ya kalau perhatiin itu beda banget sama terutama Homecoming Far From Home ya. Homecoming Far From Home itu kan literally color grading yang dipakai di semua film MCU sebelumnya. iya. Itu template-nya udah dibahas dipakai kata Kevin Feige kan Ya, dipakai. itu kalau di David Jason tinggal copy CTRL C atau CTRL V V sorry. Tambah-tambahin lagi lebih cerah-cerah dikit deh gitu kan. Iya. Sama-sama anak-anak lagi liburan ke Venice gitu kan. Cerah-cerah gitu. Nah ini di trailer kok jadi beda nih. Lebih mecar gitu kan. Dan yang terutama yang gue bingung. Nah ini mungkin karena udah punya teori. Karena gue lagi-lagi gue kan gak pernah baca teori-teori gituan ya. Itu yang dia tiba-tiba punya Spider-Man Spider organik. Dia kan jadi punya organik ya? Iya, Gitu. kayaknya. Organik Kenapa gitu gitu. misleading yang belum tahu ya itu masih trailer kan. Oh, masih belum ada Belum ini. ada. Cuman teorinya kan mutasi kan katanya. Katanya sih iya, soalnya si Spider-Man itu kalau di komik setelah Tobey Maguire make ini ada cerita komik yang emang ingin nyesuaiin sama si film Tobey Maguire di mana bermutasi. Oh, ada komik yang menyesuaikan sama Iya. Tobey Maguire? Iya. Oh, pantes. Cuma sebenarnya terinspirasi awalnya lebih ke karena ceritanya James Cameron zaman dulu yang dulu kan sebelum Sam Raimi James Cameron dulu mau bikin. Iya, iya. Dan di ceritanya James Cameron itu Spider-Man emang punya web organik. Dan dipakai lagi sama Sam Raimi terus dipakai lagi di komik. Tapi diceritainnya itu mutasi. Iya. Soalnya kalau lu pada nggak tahu kalau di komik itu Spider-Man Pakai ini kan, pakai web pakai shooter. web shooter. oke, oke. Jadi Iya. mungkin orang kan kalau anak-anak Gen Z kan taunya Spider-Man tuh yang asli harusnya organik. Enggak. Enggak. Kalau di komik malah sebenarnya web shooter ada. Web shooter. Gue Justru baru tahu, gue baru tahu itu juga pas Amazing Spider-Man. Oh, kok pakai web shooter? Oh, Nah. sebenarnya nggak pakai organik, nggak kayak si Yes. Tobey. Dan bawaan gitu loh gue. Iya, gue kayak bawaan. By the way gue penasaran deh. Lu pada pertama kali nonton Spider-Man itu film apa sih? Spider-Man. Spider-Man yang Tobey tapi yang gue yang fan 3 ya. Oke. Venom ya, Venom 3. Iya kan? Gue satu. Yang paling Spider-Man oh enggak satu. Spider-Man 2 gue inget. Oh. Kalau Pertama bahkan gue inget adegan pertama kali yang gue nonton waktu si Anjir, gila juga. On May-nya di bank dan diserang sama Octopus. Oh, Diculik. itu bagus banget lagi. Itu bagus banget memori gue Anjing. adegan itu Ih. anjing. Gila semua every frame ya. Namanya Spider-Man 2 anjing banget. bagus Spider-Man 2 banget. keren parah. Spider-Man 2. anjing. Iya, Spider-Man Spider-Man 2. Iya, keren parah sih. Dan itu kayak bikin gue tanpa ngerti origin story-nya, gue nggak ngerti struggle-nya, tapi di situ gue kehook sampai gue penasaran pengen nonton Spider-Man 1. Oh. Gara-gara Spider-Man 2 itu. Spider-Man dua. Yang musuhnya si pasir itu loh. Oh, lu Spider-Man Spider-Man 3. 3 gue startnya. Kalau bioskop gue Spider-Man 3. Oh, iya. Nonton Spider-Man 3 di bioskop. Bioskop. Iya. Jadi bantu masih kecil Iya. soalnya gua ya soalnya bokap gua kan suka nonton film kan. Yang bikin gua nonton film bokap gua. Nah, gua tuh inget banget lagi makan bakmi ya dulu ya. Lagi makan bakmi terus ada majalah-majalah apa gua lupa deh. Terus ada majalah tuh poster Spider-Man. Anjing kok jadi dark gini gue anjir. Ada hitam gitu kan. Hitam satu Satu hitam satu hitam, merah. satu Itu gua merah. kayak pas masih bocil. Wah apa ini Kebuk ya? gitu. Aduh seru banget sih. Tapi gua nonton pertama kali yang Spider-Man 1 sih. CD. Spider-Man 1. Iya, sama gue. Goblin. Iya, 3 ingat gue. gue pokoknya. DVD. Nah, gue inget banget Amazing Spider-Man. Nah, lu inget gak pertama kali nonton Amazing Spider-Man 1? Oh, gue ingat. Amazing Gue ingat Spider-Man nonton Lu di gimana? bioskop. Di bioskop Gua di di bioskop. FX Sudirman, ingat banget Nah, gue. lu pengalaman lu gimana? Pertama kali nonton lu ada rasa gimana? Gue Nggak. seru, gue kadang masih bocah, masih paling ya agak terganggu di romance-nya. Dulu gue nggak begitu suka romance kan. Kayak apaan sih kok Spider-Man Belum kenal cium- Ale. Iya, kok Spider-Man cium-ciuman. Terus ini ceweknya siapa? Kok bukan si MJ? iya. Nah itu gue inget banget soalnya pas Amazing Spider-Man 1 itu nonton inget banget gue sama bokap gue berdua doang dari opening lagi-lagi masih bocil SD Iya. itu kan. Pas mulai film tiba-tiba itu kan inget gak opening scene-nya? Yang patah umpet kan?
Iya yang di Iya, rumahnya iya, sih di rumah sama bapaknya, ada si iya, bapaknya, bapaknya. ada mamanya. Kok jadi kayak gini? Gue pikir. Terus gue masih nanya, gue nanya mulu, gue masuk sama bokap gue. Ini lanjutannya gimana nih? Ini Peter Parker yang kemarin gimana? Gue masih Iya. tanya Spider-Man juga. Oh, Gitu. oke. Oh, Koordinasi mereka kan. berhubungan ya? Iya, serius. Tiba-tiba lo kok jadi gini, jadi beda. Tuh ada web shooter dipencet. Shit, anjing keren Kenapa juga gitu? ya. Kostumnya keren. Kalau gue udah di brief duluan sama saudara. Sorry. Di brief duluan. Udah di brief Oh, lu duluan udah sama saudara tahu. gue. Ini bukan Spider-Man 4 loh, tapi Tahu ini. dari mana, anjing? Gue dikasih tahu sama saudara gue. Udah gede Awalnya saudaranya. tadi tuh gue masih bocah kan. Awalnya maksudnya gua- saudara lu Iya nih. udah gede. Oh. Awalnya tadi gue mau nonton sebenarnya Ice Age tapi karena belum ada kan. Terus jadi ya udah kita nonton Spider-Man aja. Oh iya Spider-Man 4 ya. Oh enggak tapi ini beda orang, beda cerita. Oh ya udah gue jadi kayak tahu. Tapi dari situ karena jadi lu fanboy banget Fanboy sama Andrew. banget Nah, karena sama seru Andrew. gitu ya. Karena Kehuk, itu kehuk. iya dan karena itu salah satu film Spider-Man pertama yang gue nonton di bioskop. Iya. Nah, terus abis itu, lu kalau ngeliat yang brand new day kan lagi-lagi nih, ini ngomongin yang Spider-Man Iya. organik nih. Lu pada prefer organik atau web shooter? Wow, sebetulnya sih. Gue organik sih. Gue organik lagi karena ngira dari gue bilang bawaan. Pertama Gue pikir kalinya bawaan ya? iya. Itu sama. Kalau Cuman gue web shooter lagi. shooter. web shooter. Oke. Soalnya kalau web shooter yang Andrew gue suka karena Iya. dijelasin dan ada mekanismenya. Iya. Kanan dikit. Oh sorry. Tom. Kalau yang si Tom kayak bener-bener skip aja gitu. Sebenarnya kan Sorry, ada di Yang Homecoming. di kimia itu loh. Dia lagi ikut kelas. Oh iya sih, cuman kayak Mekanisme emang pernah ada nggak konflik karena ininya habis mekanisme emang nggak di Tom Holland? tidak Di Tom Holland nggak ada deh. Nggak ada kan kalau Ada, di paling adanya cuman dia nggak ilot ini doang. Iya, Web shooter soalnya dia doang. udah punya ini. Iya. Dia udah punya Ya, maksudnya dia pakai. itu device dan itu bisa jadi plot device tapi nggak pernah dimanfaatin. Sedangkan kalau di Andrew Ya. dimanfaatin dan kalau di Toby lebih simple, jadi fokus konfliknya tuh Ya. bisa lebih clear. Dan lebih keren lagi yang pas hilang kekuatannya anjing. Ya. Iya, udah gak ada banget lagi itu. apa lagi swinging. Wah. Dia gak punya backingan juga ya? Gak ngerti Iya. ada web shooter si Anjing, Toby. itu gue Iya kan? pernah mikir tau. Apa? Gue kemarin baru minggu kemarin gue kepikiran tuh. Apaan? Gue kan kemarin biasa lah ngayal lah anjing. Gue suka ngayal. gitu. Sama, Pas gua lagi- juga suka iya kan? ngayal, aman. Lagi nyetir nih gue. Tiba-tiba kok enak ya bisa terbang ya. Gue jadi mikir gitu. Gua ya Jadi gue lagi mikir. Tapi gue pikir nih. Kalau misalnya gue dikasih kesempatan nih punya kekuatan nih. Super speed atau terbang. Gue tiba-tiba gue pikir gue nyetir nih anjing. Habis itu gue pikir sebenarnya gue pengen terbang karena terbang itu tidak manusiawi kan. Dewa anjing kalau gue jadi terbang. Tapi masalahnya kalau lu bisa tiba-tiba terbang itu kan kayak nggak make sense kan. Nggak masuk akal. Kalau tiba-tiba lu lupa cara terbang anjing. Lu jatuh iya. Fuck, bro, mati anjing. Oke. Ngeri kan? Iya iya. Makanya itu- Kalau tanpa kekuatan super tubuhnya bahaya Ya, gitu. bahaya. Ya. Jatuh, iya. Nah itu makanya Spider-Man itu ngeri juga ya anjing. Rizky ya. Itu sih serem sih. Gue baru kepikiran tuh pas masih bocil Iya sih juga kayak. ya. Iya kan? Ngeri loh. Oh iya, Lu kalau itu bayangin deh. habis, iya, Lu iya. baru kepikiran pasti kan. Mungkin kita pikirnya kayak wah terbang. Oh, karena Oh, kita dari asik, POV dia. iya. Tapi super speed juga bahaya tau. Misalnya lagi lari cepat, Terus lupa lari dia ngeh kan kalau lari cepat ngeh jarak dan lain-lain. Tapi kalau tiba-tiba hilang dan gak ngeh, dar, langsung jadi bubur. Oh, lagi lari cepat terus hilang kemampuan. Iya, kan sama kayak lu. Tadi kalau lagi terbang hilang kemampuan kan. Kalau ini lagi lari hilang kemampuan juga. Iya. Oh, iya, Sama benar. juga sih. Jadi kayak A-Train. Sama juga. Cuman lebih ngeri terbang sih itu. Sama sih. Anjing banget. Hancur. Tolong dong. Impi-impi. Serem banget. Cuman tadi gue pengen nanya juga nih. Apa? Lu web shooter paling suka yang mana? Wah, gua web shooter Amazing Spider-Man 2. Aduh, salah. Beda lagi. Lu apa? Satu. Yang bulat gini. Anjing itu keren banget, Oh, Cok. iya. Itu emang Itu keren yang banget. satu Itu sih. emang keren banget. Iya kan? Sama-sama. Kayak dari jam gitu kan? Iya, dari Iya, jam. Shit, ada derit, anjing. Itu gue suka Keren banget. mechanical terus tactical Terus ada lampunya. dan fisiknya nyata gitu. Emang orang tuh bully. Gue inget banget dulu tuh orang bully kan. Gara-gara ada bunyi, ada suara cekit. Abis itu Iya. ada lampunya. Iya, iya. Gitu. Tapi kan buat bocil di masa itu anjing Cool keren banget ya. banget. Bangsat. Itu Pasti keren mau gitu banget, ya. mau banget. Mau banget. Gue juga pengen buat tuh dulu tuh anjing. Cuma Terus kayak sama kostum. Nah, Wah, sekarang kalau kostum Nah, mah. kita Kostum tulis mah clear. ya. Tulis ya, kita tulis ya. Kostum Spider-Man terbaik versi kalian. Berarti yang paling kalian suka berarti. Iya. Yang paling kalian suka nih. Bukan terbaik lah ya, berarti yang paling kalian suka. Udah gua nggak usah jawab anjing. Udah jawaban gua udah gini. Oke, udah ready? Udah. Jangan lupa ini termasuk kostum terbarunya di trailer yang terbaru ya. Brand new Yang day. Brand new Brand new day day. yang udah dijahit sendiri anjing. Iya. 1, Dua, 2, 3. Hah, Dadah. Ini pura-pura kaget aja ya. Padahal itu udah take 2 Ini retake, ini retake. Dua, anjing.
Tadi baru aja tadi ada bermasalah kameranya. Jadi sebenarnya tadi kita udah sempat ngelihat satu sama lain nih. Dan kita kaget sebenarnya sama pilihannya Zito. Lebih kaget karena itu jatuh. Oke, Apa ini juga kaget, bikin kaget. Sekarang tidak ada gambarnya nih. Effort banget pada gambar ya. Gue karena terlalu kebanyakan yang gue suka. Nah, lu apa Sa? Kenapa lu dari sekian banyak keren film kostum Spider-Man, lu pilih waduh pecah. Ya pecah, ya udah. Lu pilih Tom Holland apa sih? Gue ngeliat Tobey tuh terlalu gimana ya, jadul, jahitan banget ngeliatnya Masa gitu. Spider-Man harus gitu ya? Oke, terus kalau si Andrew gue ngeliat fit in banget ke badannya. Jadi kayak bagus aja gitu. Kebalikan gak sih? Terus enggak, kalau ini fit in ke semua gitu loh. Kayaknya kalau Andrew dipakein all of it ini nggak cocok. Lebih cocokan di dia, nggak tahu kenapa. Oke, secara postur gitu. Secara postur. Oh ya karena gitu-gitu. kekurusan tuh si Andrew Garfield di situ saat itu. Enggak yang kayak yang Spider-Man banget gitu. Dan gue suka Kalau keberagaman. kekurusan tuh Tapi kalau milih Suka banget dari semua keberagaman. mana yang favorit dari salah satu? Aduh kagak ada lagi. Menurut gue semuanya cakep. Makanya tadi pas lo pada bilang di Infinity War yang CGI dan segala macam tuh gue suka juga. Lebih Iron Spider suit terus yang jadi Far From Home kan itu juga dia. Yeah. Itu ya yang gitu-gitu juga gue suka tuh. Maksudnya sekepikiran itu untuk bikin banyak variasi. Emang kalau variatif iya sih. Kayak kreatif aja, kayak imajinatif lah. Kayak ih keren ya Spider-Man. Kayak Batman gitu berarti punya banyak kostum gitu. Ya seru sih, cuman yang paling Spider-Man gitu loh. Kayak kalau lu berdua, gua udah lah kayak gak usah dijelasin deh. Ini paling Spider-Man. Ini paling Spider-Man. The Amazing Spider-Man 2. Cuman gue beda. Kenapa? Kalau lu yang satu kan Iya. menurut gue satu tuh sim off menurut gue. Nah, Karena itu. satu dia pakai kacamata hitam. Yeah. Terus kedua bajunya agak apa ya? Gue nggak ngerti ya. Warna teksturnya Spandek Iya, banget ya. spandex banget. Iya. Habis itu warna birunya lebih banyak. Iya, warnanya birunya Itu lebih justru banyak bikin daripada. ganteng. Iya. Terus abis itu kalau lu ingat setiap Spider-Man itu biasa biru di bagian, karena gue suka gambar. Iya. Dari dulu gue suka bikin Biru di sini, merah Iya, di sini. Biru di sini sama biru di bagian celana itu kepisah biasanya. Amazing Spider-Man satu enggak? Nyatu dia. Nyatu dia. Jadi merah cuma di bagian sini dan Listnya nyambung ya. sama di bagian tangan itu, dan ada listnya juga tuh di sini. Iya. Iya. Literally kayak kan, makanya dia terinspirasi dari spandex kan. Ada kan yang sini dia Iya, lihat kostum. Kostum spandex. Nah, kalau gua lagi-lagi ini kan bukan secara objektif yang paling terbaik kan. Kita tadi gua bilangnya favorit. Ini favorit gua. Kayak di masa itu lo udah ngeliat Spider-Man-nya Tobey Maguire yang kayak gitu, tiba-tiba ngeliat yang berbeda kayak begini. Lo tau kan gue suka nyentrik-nyentrik kan. Yep. Anjing ini kurang nyentrik apa bos? Iya sih ini nyantek Dari banget. segi nyentrik sih, Iya. iya. Kacamatanya hitam terus karena matanya jadi kuning gitu. Anjing. Iya. Itu ganteng banget. Keren sih. Makanya gue bilang kan fit ini ke Andrew doang. Iya. Oke. Gak mungkin terjadi di Tom sama Tobey Oh anjir. iya Kayak kurang emang. gitu. Tapi memang kostum kan harus sesuai dengan si ininya sih, aktornya sih. Dan web shooternya, bullet kayak begitu. Dan aduh, dia tuh setiap kali fighting ngelawan kayak lizard masuk ke air, kayak paling karet gitu kan Iya, paling iya. karet, paling apa elastis buat liatnya. paling Ringan lagi. Apa ya? Dia namanya apa paling apa leluasa Compact, untuk compact, bergerak. compact ya? Kalau menurut gua. enggak sih. Compact Karena pas nggak? dia apa ngejaingin si lizard, itu keren Oh, yang sih. muter Iya, anjing, muter. keren banget. Itu leluasa banget. Kalau kenyamanan kostum pasti yang Spider-Man yang kedua 2, sih. Ini lebih iya. ketat mampus. Ini ketat mampus. Ini nggak ada kendornya deh kayaknya deh. Iya nggak ada Ini kendornya. Itu bener-bener- nggak ada kendornya. Iya nempel gitu loh. Tapi apa ya? Ketat. Kayak catchy gitu loh. Iya, Catchy. iya, iya. Apalagi banyak syutingnya di malam-malam. Oh iya. Nambah banget ya tonnya kan. Yang shot terakhir kakinya udah pincang ketembak. Oh ya, Waduh, oke, itu keren sih. gila. Yang ini yang pertama kali magokin maling mobil itu keren Oh sih. iya, favorit Iya, gua. iya. Yang dia ngeliat aja. Yang ngetawain. Dan itu nyantai banget ya? Iya, terus Anjing, gue pertama kali liat Spider-Man kayak begini. Kayak anak tongkrongan gitu. Jadi bully Maguire aja. Iya, awalnya kan dia bercanda-bercanda, habis itu dia serius gitu, itu keren Iya banget sih. lagi. Anjing. Itu keren banget. Cuma kalau jujur ya, kalau udahlah nggak, kalau orang menurut gue terlalu tolol Iya. kalau ngomong yang Spider-Man, ya, yang terbaik bukan Andrew Garfield, udahlah. Ini no debat sih. No debat, no Udah, debat. no debat. Pengelolaan Spider-Man-nya gitu. Iya, enggak karakter Semuanya. Spider-Man, swingnya, karakter ketika dia ngejokes, Banter-banter sama banter-banter villainnya. sama villain, cara gerak, postur-postur itu postur komik semua, foreshortening, Oh, iya. perspektifnya. Beuh, emang sih kalau ngomong Spider-Man adalah nggak ada lawan sih dari Aduh. Amazing. Nah, cuman menurut kalian gimana yang terbaru nih? Gue pengen tahu. nih. Oh, yang terbaru gue Brand malah new lebih day. suka. Iya. Gue lebih suka yang cerah terbaru. banget. Iya, kayak Cerah dan ketat. dan homemade sih menurut gue lebih homemade. Karena jadi sendiri ya. Iya. Kan ini juga lebih Iya. Ketatnya ya. Lebih homemade dan kerasa lebih Spider-Man karena kan di belakang-belakangan dia hitam.
Yang benar. hitam itu menurut gue that's not that Oh iya, yang Spider-Man. warna hitam tuh di Far From Home ya? Far From Home, iya. Aneh juga sih ya. Padahal yang terakhir pas mereka yang dia logo gede sendiri itu si logo nanotechnya itu menurut gua oke lah, itu cool, it's cool tapi bukan Spider-Man. Dan Spider-Man King lu suka? Ya Spider-Man gua malah oke menurut gua biasa aja. Monkey itu hitam kan? Yang hitam. yang agen. Itu gue Ya, suka malah. Itu gua suka. Iya, Ya itu agak buat unik aja sih. Buat jualan mainan. Iya. Kalau logo Logo gua nggak matiin gue sih sih. ini anjing satu Oh, yang yang baru. juga lagi. Brand New Day sih kalau logo. Malah logo ini deh. Kenapa ya? Karena Spidernya Secara komposisi menurut gua pas sih, nggak kekecilan kan kalau yang Homecoming kecil. Kecil banget, iya. Kalau yang ini ngejreng nyata dan kayak menonjol Nyala. gitu. kayak si Tobey Maguire lah ya berarti ya. Iya kan? Aku malah nggak lagi Tobey Maguire. Kayaknya ini mirip-mirip sama yang di Brand New Day yang baru nih. Tapi Brand New Day paling pas sih kalau kata gua. Nah kalau gue kenapa amazing lagi-lagi dia nyatu sama kostum yang ininya nih, yang Iya, spandex ya. spandex Dia ya. kayak panjang banget sampai bawah kan. Iya. Kayak aduh Kakinya estetik panjang gitu loh. banget, iya. Estetik gitu loh kayak kayak keren gitu. Proporsional. Cocok sama poster Andrew yang ini. Iya, itu. Maksudnya juga ya. Itu. makanya ganteng banget. Iya. Ganteng mulu dari Ganteng tadi. mulu anjing. Aduh. Ya oke, berarti mungkin ya terakhir lah kalian expect apa sih dari ngelihat trailer ini dengan sadisingnya gitu. Saya expect ada Charlie Cox. Aku mau Daredevil ada di situ. Gua nonton Daredevil banget gitu. Tapi mau nanya sama Bang Rendra nih, itu kan ada Bruce Banner kan? Menurut lo itu dia akan to be his mentor apa gimana? Dia tuh ada di situ tuh untuk apa plotnya? Tapi iya ya ujung-ujungnya bergantung lagi sama Nah, iya, Avengers. Avengers. jadi tiap ini bentornya beda gue ngerasanya. Oh, kalau kata gua sih- Tonto. tapi Iya mungkin nggak sih? Mau nggak mau soalnya bentar lagi Doomsday. Iya sih. Bawa ya. Kalau kata gue sebenarnya sih cuma jadi kayak apa Dr. Connors-nya di ini di Spider-Man 1. Spider-Man Spider-Man 2 3 Oh, iya. 3 lah. Iya. Dia yang ngebantuin Ngejelasin sesuatu. apa yang sedang dialami sama Peter. Oh iya sih. Untuk infodam. Iya. Tapi malas gue Soal mutasinya dia ya? Iya, soal Bruce Banner mulu mutasinya. capek loh sumpah. Series ada dia, film apa Shang-Chi ada dia. Lu mending Bruce Banner atau Iya lagi. Wong kata gue mah. Coba Wong di mana-mana juga. Iya lagi. Wong di mana-mana juga. Best seller banget ya. Iya. Tapi Sadie Sink gimana? Jadi siapa bikin gitu? Wah, Sadie Sink gua Soalnya nggak banyak yang gue kan live kan, banyak yang bilang Jean Grey. Jean Grey. Iya. Emang cocok, gue sih gak cocok. Nggak cocok. Terlalu muda menurut gue. Lu ngomong Jin kayak rambut merah kan, goblok. Iya. Iya. Kalau kata gue mending jadi siapa ya? Gak ada lagi. Mending jadi My Bini Apa sih My anjing? Bini Aduh, lucu banget anjir. Sadie Sink deh mas. Tapi bisa jadi kalau emang mau mengarah ke mutan bisa jadi. Cuman secara kecocokan belum tentu Tapi cocok. gue malah lebih cocok jadi Mary Jane udah. Iya kan? Jadi Mary Jane. Kan bukan. Mary Jane-nya udah jadi kan MJ-nya Enggak Zendaya udah MJ. Enggak. Itu MJ orang. Masa Itu kan ada Mary MJ dan Jane. MJ lagi? Iya enggak lah, enggak bisa. Enggak mungkin ada MJ lagi Itu buat si Tom Holland. MJ-nya si Zendaya udah sama Paul. Itu udah sama Paul ya. Enggak mungkin ada MJ lagi di Tom Holland. Gue sih mungkin ya. Gwen Stacy mungkin soalnya dari Namanya. dari No Way Home aja she's my MJ. Kan kalau si Gwen Stacy-nya Itu Andrew enggak, masalah itu bisa jadi justru jadi ininya, jadi plot kontradiksinya gitu. Ketika dulu dia bilang my MJ, nanti dia ketemu seseorang yang baru namanya MJ juga. terlalu gitu loh. kebenaran Terlalu anjing. kebenaran sih itu. Terlalu ini mah akal-akalan penulis Maksain, cerita iya, aja. Iya, cuman mas gue MJ itu kan bagian penting dari komik soalnya kan. Iya. Dan buat gua perannya MJ-nya si Dia Zendaya istrinya udah jadi MJ-nya yang pas buat Tom Holland. Dan gak beban seperti Mary Jane. Yes. Lagi-lagi, Kirsten iya. Dunst. Iya, cuma Michelle Jones bro, not MJ lah. MJ itu istri loh. Ya gak apa-apa. Zendaya sama Tom Holland juga udah jadi istri. Udah jadi. Kalau udah tapi nikah. jujur ya, kalau misalnya Tom Holland sama Sadie Sink, gue cocok nggak? Cocok loh menurut gue. Umurnya sih meskipun sebenarnya jauh ya. Jauh. Tom Holland kan 30-an. Cuman Tom Holland tuh masih anak-anak banget mukanya. Iya. Iya, Iya, face iya, ya. iya, iya. Masuk aja masih Dan, masuk. dan Sadie Sink mulai gede nih. Apanya? Mukanya dong. Namanya. Kelihatannya mungkin nanti dibikin mukanya Macer. juga. Dibikin Gua kira Macer. namanya atau usianya. Usianya ya. Usianya. Gue kira pamornya. Makanya dibikin Macer lah nanti. Bikin baca. Gue yang nyapuin, gue yang kena anjing. Kayak gue lagi nyapu terus dilempar tai. Aduh. Gue yang salah. Framing kata-katanya salah. Iya, tapi Sadie Sink menurut gue gak tahu sih. Gue tetap Tapi acting sih bagus ya. Iya. Gue prefer MJ-nya si Zendaya sih. Udah nggak usah ada lagi ya. Udah nggak usah. Ya mungkin nanti di sini juga bakal ujung-ujungnya bakal inget lagi nggak sih? Pasti lah, pasti. Kayak- Udah ada Ujung-ujungnya kisahnya. kayak Kimi no Na wa. Iya. Ya Allah ya lagi. Iya, kayak Salah sama. Kasatro. Kamu Spiderman nih. Capek.
Oke, berarti ya itulah mungkin pertanyaan terakhir. Itu ini hot text juga gue nanya. Menurut lu pendapatan Brand New Day bisa ngalahin Doomsday gak? Bisa. Anjing. Bisa. Kalau bisa mah bisa aja. Menurut lu bakal gede mana? Nah, itu susah. Kalau bisa aja. Bisa aja. Tapi kalau chance kan, yang mana yang lebih gede? Nah, ini agak susah. Menurut lu? Kalau gue sih masih Doomsday. Gua Brand New Day sih kayaknya. Iya sih. Secara make hype- sense. Hype Brand New Day banget. Nggak make sense. Gue gini, dua-duanya make sense lah. Gini, kenapa gue pilih Doomsday? Kalau sampai dia dibawa brandnya keterlaluan menurut gue. Masalahnya nama Avengers tuh udah agak rusak Turun, secara brand. iya. Bukan turun lagi rusak karena dipakai di Thunderbolts cuman sebagai take away di ending doang. Nggak, gua nggak setuju. Kan itu orang udah nggak ada yang nonton kan Thunderbolts. Iya, iya. Terus orang kayak mikir apaan lah Avengers udah disamaratakan dengan hero-hero lain dan orang-orang udah nggak begitu peduli sama karakter-karakternya. Gue nggak setuju karena menurut gue kagak ada yang tahu juga itu namanya Avengers. Iya sih. Iya. Nggak ada yang peduli Thunderbolts, siapa yang nonton sih? Kagak ada yang nonton. Gue nonton. Dan Thunderbolts bakal ada peran di Doomsday. Di Doomsday, Dan iya. ya kayaknya secara hype Ya, bisa kalau gua jadi sih Brand bukan New gara-gara Day. nama. Kalau gue emang karena si Avengers ini udah hilang entah berantah, nggak ada Tony Stark, nggak ada Captain America, ya. Ada dong, Captain America ada lagi. Jangan lupa Doomsday. Ah, udah Doomsday lah, ada anjing. Maksud ada gua- Captain nggak, America maksud gua lagi. udah nggak punya- Maksud lu Captain America apakah Sam Wilson atau Chris Evans? Chris Evans dong, kan ada lagi tadi Taylor. Tapi kan disebutnya Steve Rogers is back. Steve Rogers is back. Masa nggak jadi Captain America? Kalau kata gue pasti bakal tetap Sam Wilson sih Captain Amerikanya. Oh iya pasti. Steve Rogers paling si Steve Rogers cuma balik buat jadi ya itulah semacam Jadi cameo fest. alah veteran Iya, kayak jadi- begituan lah, nostalgia. Cuman gue balik lagi ngomongin Brand New Day susah ya. Kayak di satu sisi Spider-Man itu IP-nya udah gila Gede. banget. Tapi Avengers juga ini maksudnya Doomsday itu yang Ditunggu-tunggu klimaks juga. gitu loh. Iya. Jadi semi klimaks sih sebenarnya kan. Nanti klimaksnya lebih ke Iya, secret. tapi orang kayak taunya itu deh. Maksudnya Doomsday, taunya, iya taunya tuh udah pamungkas gitu loh. Bisa jadi sih. Dan jangan lupa ada Dune di situ. Karena gue sih lebih Dune lebih bagus. Nah, kalau itu mah Saya IMAX itu. nggak dapet. Iya, Di mampus. negara-negara besar nggak ada IMAX. Nggak ada IMAX. Kalau Brand New Day IMAX Ada. clear. Iya, clear. Pasti itu 3 minggu awal dapat. Doomsday kayaknya enggak. Enggak, iya. Jadi ya secara pendapatan Sama Dun barengan bisa-bisa. Iya, Doomsday. Doomsday. Lucu lu. kepedean lu. Oke, ya udah terakhir untuk Penutup. mengakhiri, gue minta kalian tulis skala 1 sampai 10 hype untuk Spider-Man Brand New Day. Hype ya. Silakan. Dan Elah. gini, tulis 1 sampai 10 untuk hype dan di bawahnya kalian tulis kira-kira film ini bisa masuk di ranking berapa. Lagi-lagi kita nggak bisa cenayang, kita nggak bisa prediksi. Cuman dari rasa-rasanya bisanya tuh nyampe di mana? Level apa? Apakah bisa nyampe nyaingin Spider-Man 2 atau bisa nyaingin Amazing Spider-Man 1? Ya, silakan. Maksudnya kira-kira bisa masuk di top berapanya Spider-Man terbaik gitu aja. Oh, oke. Ready, siap. Yo. 1, 2, 3. Hah. Anjing. Hype. Anjir, 6. Waduh. Kok bisa 6 anjing? Gue gak excited anjir. Kayak 50%. Hype tapi kalau hype Oh. internet gila sih. 10 out of 10. Kalau internet emang gila, karena Spider-Man udah lama kan. Iya. Tapi gue bingung sih, lu dari kostum suka banget Tom Holland, tapi dari hype Karena filmnya tuh terbentuk dari tragedi anjir. Gue Nggak mau. kayak gitu. iya. Agak emang di Terus ada home-homenya agak anjir di gitu. plot emang. Iya. Dia tuh menurut gue emang cuci tangan si MC itu cuci tangan. Iya. Dia tuh kayak anjing, menurut gue ya ini sotoy gue aja, tapi menurut gue kemungkinan besar gue yang bener nih. Yep. Kevin Feige dari awal nggak mau bikin ini menurut gue. Mungkin mau bikin Spider-Man 456 iya, tapi nggak bakal bikin cerita yang kayak begini. Tapi karena No Way Home, karena dia dikritik, Iya. Homecoming Far From Home ini bukan Spider-Man yang gue tahu. Dia bikin lah No Way Home buat ngeriset. Menurut gue sih gitu. tapi kalau setahu gue kebalikannya, justru kalau si Kevin Feige inginnya tuh kayak gini, grounded, Tapi tapi Sony pengennya kalau misalnya Spider-Man boleh nongol di MCU, ya harus
ke Sesuai. hal-hal yang besar, ke Spektakel ya. multiverse, terus ke Spektakel interdimensional. Itu keinginan Sony. Makanya ini menurut gua titik tengah yang pas sih antara spektakel yang besar dan grounded street level villain. Karena kan villainnya ada Punisher. Tombstone. Scorpion. Tombstone belum nongol ya. Terus ada juga si siapa? Scorpio, Tarantula, Boomerang. Walaupun itu mungkin cuma montage di awal doang ya, ya. terus buat fan service. Oh, komik akuat. Paling itu juga nanti cuma ada 1 detik doang di film. Jadi Oke itu- oke, ini gue baru tahu soalnya. Jadi berarti sebenarnya Kevin Feige-nya nggak mau kayak gitu, maunya setup street level ya. Tapi nggak masalah lah buat gue. Yang gue kaget sebenarnya 6 nih. Kenapa lu nggak hype? Dari plotnya gue belum nonton juga. Cuman plotnya. kayak dari trailer juga nggak kayak wah ini Ya karena emang belum ada yang banyak yang muncul Benar. sih. Tapi ya coba kalau misal dari ranking lu masukin berapa sih? Kalau Gue gue 10 per 10. Hype-nya parah Nggak, banget. Ranking top big 5 or 4 atau 5? kalau gue top 5, Karendra top 3 atau 4. 3 4. Top 6. Tetap 6. Oh, Top 6. iya. Kalau gue kenapa top 5 nih? Kalau gue kan udah menurut gue yang nggak bisa digantiin ya. Itu Spider-Man 1 2. Kalau buat gue Oke, nggak bisa digantiin. iya. 1 2 udah pasti. Nah, masalahnya kan duanya lagi nih. Untuk bisa kenapa ada 2 lagi di atas Brand New Day? Kalau gue entah kenapa The Amazing Spider-Man 1 itu cult lah untuk masanya dan Homecoming. Oh, lu malah lebih suka Homecoming ya? Homecoming tuh menurut gue grounded total. apa ya? Ini di luar Spider-Man-nya ya. Iya. Jadi ini bukan konteks sebagai Spider-Man, tapi sebagai film. Sebagai film, Homecoming menurut gue bagus. Anak muda yang sok-sokan, Sok-sokan, gue iya. pengen masuk Avengers bla 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 gitu kan. Terus belum tanggung jawab. Terus habis itu di akhir baru dikasih pelajaran gitu. Dan villainnya keren banget anjing. Iya, Vulture Vulture keren banget ya. Dia manusia biasa nggak punya kekuatan, Tapi bisa-bisanya nodong pistol di mobil loh. Iya. Ke orang yang Anak kecil. anak kecil yang Anak dia SMA. tahu punya kekuatan, Iya. metahuman loh. Dia bisa loh. Dan intimidating. Plot twistnya bos, gila bos. Iya, yang buka Plot twist, pintu kan. Buka pintu. Menurut gua Homecoming bagus sih. Menurut gua underrated. Homecoming tuh underrated. Makanya gua bilang, ya tinggal challenge-nya nih. Apakah dia bisa nyalip Amazing sama Homecoming? Tapi kalau 1-2 sih susah ya. Susah lah. Susah sih. Never lah, never. Susah sih. Kalau gue lebih ke ini sih yang bikin gue nggak bisa di atas ini karena masih ada Bruce Banner dan ketergantungan sama MCU. plot Avengers. Avengers-nya itu. Itunya That's emang, it, that's itunya it. sih yang jadi selalu masalah dari MCU. Agak-agak Nepon-nepon ngedrop di lagi gua. gitu. Iya. Iya. Kalau gue ya sama fan service dan lain-lain ya takutnya main fan service lagi, main fan service lagi. Udah ditutup fan service ya? Iya, apalagi ada Punisher kan di sini. Oh iya, Semoga itu aja. orang-orang lah. Semoga cameo bentar ya. Bukan cameo bentar, seenggaknya benar-benar on the plot, benar-benar apa jadi rivalnya Spider-Man misalnya, kan si Punisher pengen ngebunuh kan ya. Jadi semoga. Tapi benar. Tapi gue Bukan. ngeliat dari trailer tuh kayaknya dibikin komedi juga tuh. Makanya Punisher kalau di Gila loh, komedi Punisher nggak anjing. bisa men, Satu nggak bisa men, nggak Punisher bisa. loh. Yang Iya. kebuk-kebukin si Daredevil Nggak, anjing disekap iya. anjing di rantai bangsat. Gak bisa loh dia aja sampai mati loh. Hampir lah. Udah berdarah-berdarah loh. Tapi kalau gue nggak masalah sih soal itu karena intinya dari adaptasi komik adalah menggabungkan dua warna yang berbeda di satu project yang Oh sama iya, dan itu sesuatu oke. yang menarik sih. Hal-hal yang gelap ketemu sama hal yang cerah. Enggak, cuman masalahnya gini. Punisher Masalah jadi komedi. bukan kalau gue sih bodo amat komik, tai lah udahlah. Kalau film aja udah. Tapi yang jadi masalah kan udah ada developmentnya di Daredevil. Iya dia udah punya series sendiri lagi. Satu. Iya, cuman Itunya maksudnya. kan yang jangan diubah adalah si pendiriannya Punisher-nya kan. Iya. Dan selama itu nggak berubah ya nggak apa-apa. Dapat banter-banteran dari hal-hal yang konyol ya bisa jadi tetap fun kalau kata gua. Masih menjanggal di Iya. hati tapi ya sudah lah ya. Iya, Kalau gue iya. sih gitu. Tapi memang Spider-Man sih komedi soalnya. Komedi doi. Yalah. Udah itu aja. Oke, gitu aja. Kalian bisa tulis sendiri ranking kalian, hype-nya berapa dari 1 sampai 10 dan kira-kira bisa masuk di top berapa nih film Spider-Man terbaik gitu. Ya, dan ya kalau gue sih makanya gue taruh di ranking 5. Tadi udah gue kasih tau alasannya dan satu lagi gue belum jelasin villainnya sih, gue nggak villain utamanya siapa sih? Iya Nggak tahu. belum Belum kelihatan, Reveal. Belum Jadi reveal. maksud gue setiap film Spider-Man yang terbaik adalah setiap film yang punya villain yang terbaik juga. Ya betul. Dr. Octopus, Green Goblin, Vulture. Tahu. Sama Lizard lah paling atau Nggak lah. Oh iya itu berarti ngebantu jawaban gua kenapa Spider-Man 1-2 bisa ada di posisi Iya. atas sementara gua nggak begitu suka sama Spider-Man-nya Tobey. Ya karena villainnya. Karena villainnya. Jadi si Pure villain. filmnya kebantu karena Karena villainnya itu. villain, ya. Ya, oke. Gitu aja.
Tapi gue jadi pengen debat lagi tuh. Yang scene kereta itu, aduh. Ya emang itu keren. Tapi Nggak karena ada villain masalah. kan? Maksud Karena konflik yang ditimbulkannya kan. Iya, tapi kan maksudnya itu dia pengen nyelamatin warga loh, segitunya loh. Iya. Gitu loh. Kayak kan kita nggak pernah ngeliat superhero lain tuh nyelamatin warga segitunya. Di Spider-Man 2 doang kita bisa ngeliat dia sampai nyelamatin kereta ikonik. Itu. Oh, iya. Loh iyalah. Iron Man nyelamatin pesawat. Ya elah, kereta lebih ikonik lah gila. Iron Man Oh, ini dari segi ikonik. ngangkatin misil. Ya elah. Dia mau misil. Bro, gini deh. Itu secara fantasi gila. Maksud gue kayak, itu kalau misalnya gagal, hancur bumi itu. Yeah. Wah, diinvasi Chitauri. Yeah. Ya oke. Tapi kejadian gak di dunia nyata? Gak mungkin kan? Kalau kereta, mungkin anjing. Tapi gak mungkin ada Spider-Man tiba-tiba gini. Justru itu poinnya kan. Loh, lu kan nangkep poin gua. Iya. Mas gua, No. kereta tuh mungkin kayak Mungkin begitu. iya. Dan kalau ada Spider-Man dia bisa nyelamatin. Iya, lebih Tapi grounded ya. kalau misil zaman sekarang kayaknya mungkin Iya deh. bisa dong. Iran Amerika. Udah ada banyak. Jadi itu dia. Udah banyak ketabrak kereta. Iya sih. Cuman ya mas gua grounded aja lah. Grounded, Lu iya. naik kereta lu. Iya, lu bayangin lah naik KAI. Iya anjing, aduh. Di KRL satu orang bisa nyelamatin ya. Rem putus anjing gitu kan. Spider-Man, aduh gila, happy banget sih. Coba aja, gue jadi Spider-Man. Gue pengen jadi Venom sih sebenarnya. Kalian aja punya simbiot. Lidahnya dulu, lidahnya kasih lihat lidahnya.